Siap dipenuhi oleh Kristus hari ini? Amin, ya. Akan saya bagikan satu firman Tuhan, sudah tampil di layar. Diberkati dengan cara Tuhan. Siapa yang ingin diberkati dengan cara Tuhan? Ya, kita semua ingin diberkati dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Mungkin orang-orang di sekitar kita mungkin bisa kita lihat, mungkin diberkati kelihatannya ya, tapi kita belum tahu diberkati dengan cara apa. Nah, kita harus mengerti bagaimana kehidupan kekristenan itu tidak lepas dari berkat. Siapa yang anti berkat di sini? Gak ada. Karena ketika Anda memiliki Kristus, sesungguhnya berkat yang terutama itu, yang terbesar adalah siapa? Memiliki Kristus. Itu berkat terutama. Nah, tadi kita dengar sama-sama ya, kesaksian dari Fran ketika Zoom ya waktu itu ya. Dan terjadi mujizat. Artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melampaui ruang dan waktu. Ya. Tuhan tuh bisa melakukan mujizat meskipun ya yang menyembah misalnya Fran yang memimpin. Tapi Tuhan bisa melampaui ruang dan waktu. Mujizat pertama Tuhan yang Yesus lakukan adalah menunjukkan bahwa dia Tuhan yang mengatasi waktu. Dia mengubah air jadi anggur dalam waktu sekejap. Dia jadikan air jadi anggur yang terbaik. Dan mujizat yang kedua menunjukkan bahwa Tuhan itu mengatasi ruang. Ketika perwira Romawi itu datang kepada Yesus dan minta supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit di rumahnya. Dan orang Romawi itu bilang gini, engkau gak usah datang ke rumahku, cukup satu kata saja. Katakan, maka hambaku akan sembuh. Dan hambanya waktu itu sembuh. Tanpa Yesus datang ke tempat rumah perwira Romawi itu. Bukankah Anda sukacita pada Yesus Kristus yang begitu indah, begitu mulia, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan penyembahan sesungguhnya adalah memberitahukan kepada Bapa tentang semua yang Anda lihat, semua yang Anda dengar. Mengenai siapa? Yesus. Mengenai anaknya yang dikasihinya. Itulah worship. Itulah penyembahan sesungguhnya. Dan ketika anaknya yang diangkat, ketika Yesus yang disembah, yang ditinggikan, maka kuasa kesembuhan itu akan mengalir. Ya. Nah, tahukah saudara, dunia ini sedang mengalami kelaparan, mengalami kehausan melanda di seluruh dunia di akhir zaman ini. Bukan kelaparan makanan. Tapi seperti yang dikatakan di Amos kita lihat, tapi kelaparan akan firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Elohim. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau Anda melihat dunia hari-hari ini sedang mengalami kelaparan di masa akhir zaman ini. Kelaparan akan firman Tuhan. Dan hanya di dalam rumah Tuhan Anda mendapatkan roti hidup. Anda mendapatkan gandum yang berlimpah-limpah. Ada di rumah Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Jadi saudara, bila datang ke rumah Tuhan, itu tanda dari jiwa Anda sehat. Setiap kali orang datang ke rumah Tuhan akan terjadi kebangunan rohani, revival. Dan iblis membenci kebangunan rohani. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman yang berpusat kepada Kristus. Firman yang berpusat kepada Kristus akan membawa Anda keluar dari diri Anda sendiri. Supaya apa? Supaya Kristus masuk, memenuhi saudara dan saya.
Ini ada. Firman yang berpusat kepada Kristus itu membawa Anda keluar dari diri Anda sendiri dan supaya Kristus masuk memenuhi Anda di dalam hati Anda, di dalam pikiran Anda. Jadi dari dipenuhi diri sendiri, Anda akan dipenuhi dengan Kristus. Makanya setiap Anda datang ke rumah Tuhan, bersiaplah Anda dipenuhi dengan Kristus. Sebab apa? Sebab setiap hari Anda mungkin tanpa sadar Anda dipenuhi dengan diri sendiri. Aku. Nah, di rumah Tuhanlah Anda mendapatkan Anda dipenuhi oleh Kristus. Orang-orang kalau ngomong itu dicas gitu loh ya. Itu sesungguhnya Anda lagi dipenuhi oleh Kristus. Pikiran Anda dipenuhi pikiran Kristus. Itulah iman. Iman itu hati dan pikiran kita full dipenuhi oleh Yesus. Saya kalau menyiapkan firman, saya minta sama Roh Kudus. Pertama kali saya harus dipenuhi oleh Kristus. Supaya saya bisa menyiapkan firman yang membawa orang akan dipenuhi juga oleh Kristus. Sama seperti Fran tadi ngomong. Kalau saya membawa puji-pujian, saya harus dapat rema, betul ya? Jadi intinya kita yang berdiri di sini yang harus dipenuhi dulu. Saya memakai kata dipenuhi dulu. Baru dari kepenuhan itulah WL bisa menyanyi keluar. Dari kepenuhan itu, bukan dari diri kita sendiri, enggak. Bukan dari diri pengkhotbah, bukan. Bedanya panggung ini menjadi mesbah atau jadi mimbar gereja ini jadi panggung atau mesbah itu Anda tahu, mimbar ini bisa jadi panggung, bisa jadi mesbah. Kalau panggung intinya look at me. Lihat aku pengkhotbah yang hebat. Look at me, aku pemuji yang hebat. Itu mimbar menjadi panggung. Tapi kalau mimbar jadi mesbah, look at to Jesus. Yesuslah korban penebusan dosa kita. Entah itu WL, entah itu singer, entah itu pengkhotbah. Panggung jangan dijadikan, mimbar jangan dijadikan panggung. Jadikan mesbah penyembahan. Makanya itu enggak heran ada kuasa mengalir. Ya. Nah, di sanalah iman akan timbul ketika saudara melihat Yesus, melihat begitu besar kasih Tuhan. Perjamuan tadi, Pastor Lili sudah mengingatkan, ini untuk peringatan akan aku, Yesus. Bukan mengingat akan diri Anda, akan dosa Anda, akan masa lalu Anda, akan kegagalan Anda. Enggak. Tapi mengingat akan Yesus, akan kasih-Nya, akan kemurahan-Nya, akan kesembuhan-Nya yang sudah diberikan kepada kita, akan kesehatan-Nya yang sudah disediakan untuk kita. Amin saudara? Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa iman bekerja oleh kasih. Anda bisa melihat kasih Tuhan melalui Yesus. Kita baca Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman bekerja oleh kasih. Artinya apa sih? Ketika Anda mengetahui bahwa Tuhan mengasihi saudara, maka iman akan bekerja. Ketika Anda tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi saudara dan yang Dia yang menyerahkan nyawanya untuk saudara, maka iman saudara bekerja. Tapi jangan fokus kepada imannya saudara. Tapi fokus untuk melihat kasih-Nya. Jangan fokus untuk memperoleh kesembuhan. Jangan. Fokuslah kepada kasih-Nya. Fokuslah kepada apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib untuk kita. Karena itu iman akan bekerja. Karena Anda melihat kasih-Nya. Bukan melihat penghukumannya. Melihat kasih-Nya.
Jadi fokuslah kepada firman Kristus. Firman yang berpusat kepada Kristus. Setiap saudara membaca firman Tuhan, mintalah kepada Roh Kudus untuk mencelikkan mata kita supaya Anda bisa melihat keindahan Yesus dan kasih-Nya. Dan di dalam Dia tersembunyi harta kekayaan yang luar biasa, yaitu hikmat dan pengetahuan. Kita baca Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kemarin bulan lalu saya bagikan tentang 5 berkat dari hikmat. Umur panjang di tangan kanan, termasuk kesehatan. Kemudian apa? Kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Jalannya penuh kebahagiaan dan penuh damai sejahtera. Dan ketika saudara melihat Yesus, saudara menjadi seperti Dia. Menjadi serupa dengan Dia ketika Anda memandang Yesus. Amin, saudara. Sebab itu mimbar ini harus menjadi mezbah, bukan menjadi panggung. Mezbah artinya Anda dibuat untuk melihat korban penebus Anda, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya ingin Anda melihat kisah dari Abraham. Kita lihat kisah Abraham dulu ya, Kejadian pasal 12. Di sana Anda akan menemui Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham, namanya sebelumnya itu adalah Abram. Saat itu Abram berumur 75 tahun. Namun apakah mungkin Tuhan bisa memberkati Abram waktu itu, ya? Padahal Abram belum mempunyai keturunan. Di situ ada janji Tuhan bahwa Abram akan memiliki keturunan. Dia akan menjadi bapak segala bangsa. Tapi kalau Anda lihat baca di kisah Abraham, bagaimana dia bisa menjadi berkat untuk segala bangsa kalau dia mandul? Mestinya bukan dia yang mandul, Sarah yang mandul. Diberkati tapi mandul. Diberkati tapi kalah. Dibenarkan tapi putus asa. Dibenarkan tapi tertekan. Kadang-kadang kita orang Grace gini, oh aku kan sudah dibenarkan ya. Aku sudah dikuduskan. Tapi kenapa hidupku masih tertekan? Kenapa hidupku masih putus asa? Kenapa doaku belum dijawab Tuhan? Itu yang dialami Abraham. Abraham sudah dibenarkan enggak sebelumnya? Sudah. Umur 75 tahun itu sudah dibenarkan ketika dia disuruh melihat ke langit untuk melihat bintang-bintang itu. Untuk menghitung jumlah bintang. Dan keturunannya sama seperti jumlah bintang itu. Dan percayalah Abram. Sebenarnya di dalam bahasa Ibraninya itu bukan menghitung. Tapi menceritakan, sapar. Menceritakan bintang-bintang itu ada kisah tentang Mesias. Ya nanti saya akan bahas tentang itu. Bintang-bintang ada mulai dari bintang Virgo sampai Leo. Itu tentang Yesus semua. Nah, Abram diberkati tapi mandul. Dibenarkan tapi dia belum melihat janji Tuhan. Apakah mungkin Abram bisa menjadi bangsa yang besar tapi secara natural dia tidak bisa memiliki keturunan, tidak bisa memiliki anak? Kalau saudara di posisi Abraham, kira-kira bagaimana? Umur 75 sudah ada janji Tuhan. Abram mengalami penundaan. Berapa banyak kita dalam hidup kita, banyak penundaan-penundaan. Ya, kita mengalami penundaan. Kok belum dijawab-jawab ya doaku ya? Apapun masalah Anda. Mari kita ikuti Kejadian 15. Setelah semua ini saya kutip dari KJV. Setelah semua ini datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Nah, kok kebetulan tadi
WL-nya Pak Fran ngomong tentang penglihatan. Saya dengar tadi tentang penglihatan. Ketika doa ada penglihatan, ya kan? Nah, setelah semua ini itu maksudnya apa? Kalau Anda baca di Kejadian pasal 14, Anda temui bahwa Abram waktu itu berhasil mengalahkan 4 musuhnya. Kita tahu semua waktu itu. Lot keponakannya ditawan sama Raja Babel. Ya, Kedorlaomer namanya. Bukan Lot saja yang ditawan sama keluarganya, juga seluruh penduduk Sodom Gomora itu ditawan, ditangkap, ditawan sama Kedorlaomer. Dan mereka ada 4 raja yang bersekutu. Abram bersama-sama dengan pasukannya, orang-orang yang terlatih yang lahir di rumahnya, 318 orang itu mengalahkan mereka. Dalam sisi jumlah kalah. Abram kalah dalam sisi jumlah. 4 raja melawan Abram 1 sama serdadunya cuma ratusan. Musuh mereka ribuan. Dan menang Abram. Ya, dimulai dari peperangan Abraham ini kita bisa melihat sampai hari ini keturunan Abram yang disebut Israel. Kalau perang, ya tahun 1967 kalau nggak salah Heru, kalau koreksi saya, perang Yom Kippur ya. Itu di Israel melawan beberapa negara Arab. Saya nggak tahu tepatnya negara apa aja, Heru yang lebih ngerti. Ya. Dan apa yang terjadi? Peperangan itu 6 hari lamanya, 7 hari ya. Sama seperti Yosua mengalahkan Yeriko. Israel itu kalah dalam jumlah serdadu juga. Tapi ya toh menangi. Kenapa kok bisa menang? Karena bukan Israel yang berperang, Tuhanlah yang berperang. Abraham juga. Abraham itu bukan dia yang berperang, Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tuhanlah yang berperang bagi Abraham. Ya, jadi Abraham berperang bersama pasukannya melawan 4 raja waktu itu dan Tuhan memberikan kemenangan. Kita lihat Kejadian pasal 14 ayat 16. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Dan tentu Anda tahu kisahnya ini kemudian di Kejadian pasal 14 Abraham bertemu Melkisedek. Melkisedek adalah prainkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Melkisedek memberkati Abraham. Melkisedek membawa roti dan anggur, kemudian Abraham meresponi dengan bawa persepuluhan. Dan tiba-tiba di Kejadian 15 ini, next. Dan tiba-tiba di Kejadian 15 ini, setelah semua ini terjadi, Abraham menang peperangan lawan 4 raja, kemudian ketemu Melkisedek, ya kan? Setelah semua ini datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Firman Tuhan ngomong apa? Janganlah takut. Artinya Abraham takut kan? Betul ya? Artinya takut. Kenapa dia takut? Dia tahu bahwa yang memberi kemenangan Tuhan. Ya, makanya tadi saya garis bawahi juga. Jangan pernah mengandalkan manusia. Yesaya pasal 2 ayat 22. Anda cek. Kalau kamu mengandalkan manusia, manusia itu sebatas embusan nafas. Anda gak boleh mengandalkan manusia, Anda gak boleh mengandalkan anak saudara, orang tua saudara. Jangan, andalkan Tuhan. Ya. Nah, kembali lagi. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Janganlah takut dalam bahasa Ibrani Altirah. Altirah, akulah perisaimu, akulah perlindunganmu. Upahmu akan sangat besar. Jadi mengapa Abraham menjadi takut? Karena dia sekarang, dia punya pikiran, jangan-jangan nanti 4 raja itu nanti ya kembali membalas dia. Dia takut dengan pembalasan. Dan ini masih jadi sejarah Israel sampai hari ini.
Sampai hari ini. Sampai hari ini, Israel yang kita lihat, kalau Anda ikuti ceritanya Israel, Elohim Israel itu setia memegang janjinya. Dia juga kalau dia pegang janjinya kepada Israel, dia juga setia pegang janjinya kepada kita, gerejanya. Jadi Elohim Israel itu hidup. Elohim yang dipuji sama Israel itu hidup. Dibandingkan dengan Elohim yang lain, bangsa-bangsa lain. Dan Elohimnya Israel itu tetap setia memegang janji leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia mengasihi Israel sampai hari ini. Dia mengasihi Israel. Dan dia juga mengasihi kita, gerejanya. Dia adalah Bapak kita. Dia adalah Father. Kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus, kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapak. Nah, bagi bangsa Israel, dia hanya Elohim. Yehovah Jireh, Yehovah Nisi, Yehovah Sikenu, Yehovah Shalom, apalagi Yehovah Rafa, Yehovah Jireh dan segala macam. Ya, dia Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi semua itu ada di dalam nama Bapa. Kita bisa memanggil dia Bapa. Elohim telah memberikan anaknya yang dikasihi supaya Anda dan saya menjadi anak-anaknya. Dan dia Elohim itu menjadi Bapak kita. Coba tampilkan. Elohim telah memberikan anaknya yang dikasihi agar kita dapat menjadi anak-anaknya yang dikasihi. Dan Elohim itu bisa menjadi Bapak kita. Dan dari perjanjian lama, Tuhan itu sudah merindukan Israel itu memanggil dia Bapak. Saya akan tunjukkan ayatnya. Mari kita buka Yeremia. Tuhan sudah merindukan Israel itu. Yeremia 3 ayat 19. Aku berkata betapa aku ingin menempatkan kamu di antara anak-anakku. Artinya aku ingin kamu jadi anak-anakku. Dan memberimu negeri yang indah. Sebuah warisan yang paling indah di antara semua bangsa. Aku pikir kamu akan memanggilku Bapakku. Dan takkan berpaling dariku. Ini loh kerinduannya Elohim kepada Israel. Nah, jadi jawaban kita sampai hari ini mengapa Israel meskipun sudah menduduki negerinya, tapi tidak seluruhnya bisa diduduki. Meskipun hari ini mereka berada di negeri perjanjian itu. Karena mereka hanya percaya kepada Elohim, tapi tidak sebagai Bapak. Itu jawabannya. Tidak sedekat kita gerejanya. Bagi bangsa Israel untuk mengatakan dia adalah Bapak kita, atau Aba Bapak, itu bukan hanya tidak sopan, tapi itu sebuah penghujatan bagi orang-orang Israel. Apa yang bisa membuat kamu bisa menjadi anak Elohim? Bagi mereka itu penghujatan. Bahkan Yesus sendiri, Tuhan kita, mau dilempari batu ketika Yesus mengatakan dia adalah anak Bapa. Dengan itu bukti bahwa Yesus menyatakan dia adalah Elohim. Aku adalah anak Bapa. Anda harus tahu, kalau mereka mendengarkan Yesus ngomong seperti itu, artinya Yesus mengaku bahwa dia adalah Elohim. Makanya itu Yesus mau dilempari batu, mau dibunuh. Ya, jadi itu bukti bahwa Yesus adalah Elohim. Dan kita dulunya seteru dengan Elohim. Kita ini dulu musuhnya Elohim. Kemudian kita menjadi apa? Kita menjadi sahabat. Kita menjadi sahabat Elohim. Lalu kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan nanti kita akan menjadi apa?
mempelainya. Jadi satu sama Elohim kita. Jadi mempelainya. Semua itu karena pekerjaan Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Saya akan memberikan pengajaran tentang penyebutan pertama di dalam Alkitab. Nah, prinsip penyebutan pertama di dalam Alkitab itu banyak tersimpan di dalam Perjanjian Lama. Di sana tersimpan sesuatu yang sangat penting kita bisa pelajari sama-sama. Nah, kita baca di Kejadian 15 ayat 1 ini. Di sini, ya, di Kejadian 15 ayat 1 ada 5 kata yang disebut pertama kali di dalam Alkitab. Ya. Nah, saya bacakan. Setelah semua ini datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan atau vision. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu atau magen atau pelindungmu. Upahmu akan sangat besar. Upahmu adalah sakar, bahasa Ibraninya, ya. Jadi magen adalah perisai. Tuhan berkata, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Jadi ketika kita takut, firman Tuhan itu datang dalam suatu penglihatan. Saya percaya dalam suatu penglihatan ini adalah kalau bagi kita sekarang adalah suatu rema tadi. Anda mendapatkan rema, Anda dapatkan pewahyuan. Ketika saudara takut, firman itulah yang menjadi perisai untuk kamu dan aku. Bukan hanya perlindungan, tapi di sana ada upah yang sangat besar. Bukan hanya upah yang sangat besar. Jadi ketika Anda menerima firman Tuhan di dalam suatu penglihatan, di dalam satu rema, di dalam satu pewahyuan, rasa takut yang ada di dalam saudara akan pergi. Dan itulah perisai saudara. Itulah perisai, perlindungan saudara. Dan upahmu akan sangat besar. Jadi intinya, Tuhan berkata kepada kita semua, aku bukan hanya menjadi perisaimu, aku bukan hanya jadi perlindunganmu, tapi aku juga menjadi penyediamu. I am your provision. Bukankah tahun ini adalah temanya adalah tahun provision, tahun penyediaan? Ya, jadi Tuhan bukan hanya menjadi perlindungan Anda, tapi Dia juga jadi penyedia Anda. I am your provision. Fear not. Jangan takut. Jangan takut nanti melihat keadaan dunia sekitar kita. Akulah perisaimu. Dari mana Anda tahu Dia perisai Anda? Ketika Anda mendengar firman Tuhan. Ketika datang firman Tuhan itu dalam satu penglihatan. Itulah yang membuat saudara nanti menghadapi dunia nanti yang semakin gelap ini. Jangan takut. Akulah perisaimu dan upahmu sangat besar. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Jangan takut. Anda mungkin kehilangan omset. Jangan takut. Tuhan akan memberikan yang lebih baik nanti. Upahmu sangat besar. Akulah perlindunganmu. Dia yang akan menyediakan kebutuhan saudara. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bukan menurut dunia, tapi menurut kekayaan surga yang tidak terbatas. Akulah perlindunganmu. Aku menyediakan segala kebutuhan Anda. Dan bukan itu saja. Dia akan melindungi saudara dan keluarga saudara. Jangan pernah meremehkan perlindungan Tuhan. Saya ngomong gini, orang panjang umur pasti sehat. Setuju ya? Hah? Orang panjang umur pasti sehat. Kalau gak sehat pasti wanle lah. Iya kan? Panjang umur tuh pasti sehat. Tapi sehat belum tentu panjang umur. Kenapa saya ngomong gitu? Tiba-tiba Anda antri di gerbang tol kayak yang di tol barusan di mana kejadian di mana Bogor ya, Ciawi ya. Tiba-tiba diseruduk sama truk tronton, ya itu mobil tuh
piro mobil, saya agak lupa berapa mobil, diseruduk dari belakang. 8 orang mati. Saya tanya, sehat enggak mereka? Sehat, tapi enggak panjang umur. Ya, jadi jangan pernah meremehkan perlindungan Tuhan. Dimanapun saudara berada, ya Tuhan ngomong, akulah perisaimu. Ketika Anda mengantarkan anak ke sekolah, Anda berpergian holiday kemanapun juga, Anda harus tahu firman Tuhan itu datang dalam penglihatan. Oh iya ya, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah perlindunganku. Dan upahku sangat besar. Itu sama seperti Abraham. Jangan pernah meremehkan perlindungan Tuhan. Wista, saya ini berapa kali membaca ini. Saya renungkan. Iya ya. Orang jaga makan, benar-benar jaga makan ya. Udah sudah jaga makan. Tiba-tiba diserempet sama angkutan umum. Itu ada teman saya di Jember. Saya tanya, loh papamu sakit apa? Enggak sakit kok. Ya, jaga makanan, ditimbang. Makanan tuh ditimbang. Ya, segala macam tuh diperhatiin sama makanan nih. Terus kenapa? Meninggal. Diserempet. Ketabrak sama mobil mikrolet. Mati. Ya, makanya tuh jangan pernah mengandalkan creation, ciptaan, tapi mengandalkan redemption, penebusan. Andalkan Tuhan, saudara. Ya, oke, nyambung lagi. Penjemputan pertama di Kejadian 15 ini adalah pertama kata firman Tuhan. Anda harus tahu. Inilah perkataan pertama kali muncul yang disebut oleh Alkitab. Firman Tuhan pertama kali muncul di Alkitab. Nah, banyak yang tidak menyadari hal ini. Ketika di kisah Abram, firman Tuhan itu datang dalam penglihatan, vision. Vision juga penglihatan pertama kali disebut juga di dalam Alkitab, penglihatan. Ya. Jadi penglihatan itu Anda bisa melihat dari firman Tuhan. Ini pertama kali juga disebutkan firman Tuhan. Mata Anda akan terbuka melihat penglihatan di dalam firman Tuhan. Melihat pewahyuan di dalam firman Tuhan. Melihat rema di dalam firman Tuhan. Jadi dari mana Anda mendapatkan penglihatan yang positif? Dari firman Tuhan. Sebab itu luangkan waktu saudara untuk dipenuhi firman Tuhan. Anda akan bisa mendapatkan penglihatan. Dan penglihatan itu akan memberikan kepada Anda perlindungan. Akulah perisaimu, akulah perlindunganmu. Kita semua membutuhkan perlindungan Tuhan. Keluarga kita butuh perlindungan Tuhan. Ya. Nah, kata yang lain yang pertama kali muncul adalah altirah, jangan takut. Ini juga muncul. Jangan takut. Pertama kali disebutkan di dalam Alkitab. Dan ungkapan ini seringkali Yesus ucapkan, Tuhan ucapkan, jangan takut, jangan takut. Ada berapa kali di dalam Alkitab? Nah, ada 365. Saya gak pernah ngitung, Pak. Siapa yang pernah ngitung? 365. Kata ya, 365 artinya setiap hari. Setiap hari Tuhan mengingatkan kepada kita, fear not, fear not. Jangan takut. Kenapa? Akulah perisaimu. Akulah perlindunganmu. Tuhan adalah perisai saudara. Tuhan adalah perlindungan saudara. Kemudian upahmu akan sangat besar. Ini juga pertama kali muncul. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi upah. Kata upah atau reward atau gaji ya bisa juga pertama kali disebut. Dan itu memberitahukan kepada kita semua. Jangan pernah melihat kepada customer saudara yang bisa membuat Anda cuan. Jangan pernah melihat supplier saudara yang bisa membuat Anda cuan. Jangan pernah melihat atasan saudara yang memberi gaji saudara. Yang memberi upah adalah siapa? Tuhan. Bukan customer saudara, bukan supplier saudara. Tuhan yang memberi upah yang sangat besar. Itu kan memberitahukan kepada saudara bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kita.
penghasilan saudara. Ya, kalau Anda salah investasi mungkin ya, Anda banyak investasi sekarang macam-macam kripto lah dan segala macam. Anda sudah putus asa, putus harapan. Percayalah, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Tuhan bisa memberikan yang lebih baik daripada apa yang Anda sudah kehilangan itu. Tuhan adalah sumber saudara. Anda harus percaya kepada janji Tuhan. Anda harus percaya kepada firman Tuhan. Tuhan bekerja oleh iman, oleh percaya. Ya. Nah, Tuhan berkata, upahmu akan sangat besar. Jadi bukan hanya perlindungan Tuhan, tapi juga di sini tersedia provision. Nah, provision itu di dalam bahasa Latinnya itu providio. Coba kita mau belajar ya. Provision di dalam bahasa Latinnya itu providio. Pro artinya sebelumnya, video artinya melihat. Apa artinya? Provision atau providio artinya Tuhan sudah melihat kebutuhan Anda sebelumnya. Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara. Dan penyediaannya sudah ada disediakan di sana. Provision itu seperti itu saudara. Tuhan sudah mengetahui Anda butuh apa, sudah tahu, sama seperti anak-anak kita. Kita sudah tahu, oh anakku nanti butuh apa. Anda sudah sediakan enggak? Sudah. Ketika mereka mau masuk sekolah, sudah Anda sediakan. Betul enggak? Pro video. Pro sebelumnya, video adalah melihat. Tuhan sudah mempersiapkan suplainya. Jangan takut. Jangan pernah takut. Ya, Tuhan mengatakan, akulah perlindunganmu, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Bagaimana bisa Anda terima? Bagaimana semua itu bisa termanifestasi dalam hidup saudara? By faith, no by work. Dengan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat baik sama saudara. Tuhan itu memperhatikan Anda secara rinci, secara detail. Di mana kita tahu? Dia tahu jumlah rambut yang ada di kepala saudara. Itu bukti bahwa Tuhan sangat memperhatikan saudara. Sampai detail-detailnya, dia tahu. Anda punya kebutuhan, ia punya penyediaan. Jangan melihat kembali diri sendiri. Jangan melihat kepada manusia. Jangan pernah melihat manusia, karena manusia itu juga punya kebutuhannya sendiri. Lihat Tuhan, jangan pernah lihat manusia. Kalau Anda melihat manusia, manusia punya kebutuhan sendiri-sendiri. Dan mereka tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan saudara. Terbatas. Bahkan alasan mereka membantu saudara, membantu saya, adalah karena mereka ingin duit kita. Ayo, betul enggak? Mereka berharap Anda memenuhi kebutuhan mereka. Dan kebutuhan mereka apa juga? Uang juga. Nah, seperti itulah cara kerja dunia. Cara kerja dunia itu transaksional. Kalau Tuhan enggak transaksional. Ya, kalau Tuhan sudah tidak menyayangkan anaknya yang paling berharga, Alkitab mengatakan, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk saudara bersama-sama dengan Yesus? Kalau anaknya aja diberi, apalagi kebutuhan saudara. Dia sudah menyediakan sebelumnya provision, providio. Ya, hanya satu pribadi yang benar-benar peduli, mengasihi saudara, memperdulikan saudara, namanya Yesus. Jadi perlindungan dan penyediaan ada di dalam Yesus. Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Elohim, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah hambanya Eliezer, orang Damsyik itu. Aku gak punya anak Tuhan. Ya, Abraham punya seorang hamba yang namanya Eliezer, orang Damsyik. Kalau aku mati Tuhan, tanpa ahli waris,
Yang mewarisi hartaku sebanyak ini hambaku. Tapi Tuhan berkata luar biasa. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kemudian next. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ketika jiwa Anda tertekan, ketika Anda takut menghadapi masalah apapun juga yang sedang Anda hadapi, pergilah keluar, pergilah ke tempat terbuka, lihatlah, pandanglah langit, pandanglah bintang-bintang di atas itu. Tiba-tiba Anda bisa menyadari, wow, Tuhanku besar, masalahku kecil. Tiba-tiba Anda bisa sadar, ya, masalah Anda tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang besar. Jadi Tuhan membawanya keluar untuk melihat ke langit, melihat karya agung ciptaan Tuhan. Lalu percayalah Abram, ayat 6, lalu percayalah, di dalam Hebrew, amin. Tulisannya aman mestinya. Lalu aminlah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Percayanya itu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Itulah anugerah kebenaran. Nah, di sini kita dapatkan pertama kali kata percaya disebutkan. Dan kata percaya itu amin. Lalu kata memperhitungkan itu juga pertama kali muncul di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, kata kebenaran pertama kali muncul di Alkitab. Jadi ada 3 penyebutan pertama di sini, ya. Percaya, memperhitungkan, dan kebenaran. Sejak saat itu Tuhan memperlakukan Abraham sebagai orang benar. Sejak saat ini Tuhan memperlakukan Abraham sebagai orang benar. Ketika dia berdoa, Tuhan mendengar. Bahkan ketika Abraham gagal, Tuhan tetap memperlakukan Abraham sebagai orang benar. Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, itulah cara bagaimana Tuhan memberkati kita semua. Melalui anugerah kebenarannya. By faith alone. By faith alone. Ya, itulah cara Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan di dalam perjanjian baru, pernyataan ini, Kejadian 15 ayat 6 ini dikutip 3 kali pertama oleh Paulus 2 kali, satunya Yakobus 1 kali. Kita mau lihat. Paulus mengutip sekali di kitab Roma dan di kitab Galatia. Ya, kejadian kisah di Kejadian 15 ayat 6, di mana Tuhan membenarkan Abraham karena percaya. Roma pasal 4 ayat 3 kita lihat. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Next, Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Elohim. Maka Elohim memberhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukankah saudara-saudara semua percaya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Nah, percaya saudara sama Elohim diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan yang terakhir, Yakobus. Yakobus juga, ya, kalau Anda baca kitab Yakobus, bukankah Anda bingung sendiri? Tapi Yakobus sendiri mengutip apa yang terjadi di kisah Kejadian pasal 15 ayat 6. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Elohim. Dan Elohim memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat
Elohim. Sahabat Elohim. Terakhir, orang yang dewasa kalau mendengar kata kebenaran, dia pasti tahu kebenaran itu adalah sebuah pemberian, sebuah anugerah melalui iman, oleh percaya. Tapi kalau orang Kristen yang masih menganggap ketika mendengar kata kebenaran itu adalah sebuah tindakan, sebuah perbuatan, mereka masih berpikir, oh kebenaran itu adalah aku melakukan yang benar supaya dibenarkan. Berarti Alkitab mengatakan mereka masih memerlukan susu. Belum cukup dewasa untuk diberi makanan keras. Nah, saya percaya jemaat di sini sudah menerima makanan keras semua. Ketika Anda mendengar kata kebenaran, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Yakobus, Galatia, dan Roma tadi itu. Bahwa Anda karena percaya Anda dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan memperhitungkan Anda sebagai orang benar. Bukan karena ketaatan saudara, bukan karena kesetiaan saudara, bukan karena Anda rajin ke gereja, bukan Anda rajin berdoa, bukan Anda rajin membaca Alkitab, bukan. Anda pergi ke gereja bukan supaya Anda lebih dekat sama Tuhan. Anda pergi ke gereja karena Anda sudah sangat dekat sama Tuhan. Anda bukan pergi ke gereja atau memuji Tuhan supaya Tuhan itu memberkati saudara. Anda memuji Tuhan di gereja karena Anda sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, Anda harus mengerti. Anda harus mengerti bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang legalistik yang Anda sembah. Ayo kamu sembah aku dulu. Kamu sembah aku dulu, kamu muji aku dulu. Nanti baru aku berkati. Enggak. Ya. Jadi berbahagialah saudara, bersyukurlah saudara, Anda tertanam di gereja ini karena Anda menerima makanan keras, bukan diberi susu lagi. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau angkat kami menjadi sahabat-Mu. Kemudian Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan Engkau akan mengangkat kami menjadi mempelai-Mu. Kami akan menikmati perjamuan perkawinan, perjamuan besar ketika Engkau datang kembali di dunia ini untuk menjemput kami semua gereja-Mu, untuk menjadi mempelai-Mu, dan ada pernikahan anak domba Elohim. Dan kami akan menikmati sebuah pesta yang besar. Karena kami tahu, kami ada di sana nanti itu karena iman kami, karena percaya kami kepada apa yang Yesus sudah lakukan kepada kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini menjadi benih firman yang subur, yang jatuh di tanah yang subur. Supaya kami mengetahui untuk bisa menjalani sepanjang tahun 2025 ini. Bahwa Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami, dan Engkau adalah penyedia kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, semua yang dikasih Tuhan, semua yang diperkenan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.